Suster, gimana keadaan Maya, Sus? Kami sedang menunggu rekam medis Ibu Maya. Ya. Sus, ini rekam medisnya Maya. Iya Pak, terima kasih. Permisi Pak. Ya. Kita berdoa, semoga Maya baik-baik aja. Iya, Ma. Kamu jangan khawatir, sayang. Kamu punya papa. Biarkan aja mama kamu bahagia sama anaknya yang lain. Intan! Intan, kamu di mana, Intan? Intan! Nela. Kita berpencar cari Intan. Ya, Pak. Intan! Intan! Aku nggak mau diadopsi, aku nggak mau. Aku pokoknya pengen pulang. Udah Intan, kamu jangan nangis terus dong. Nanti mata kamu bengkak. Udah, jangan nangis. Tapi aku mau pulang, Kak. Lu tenang aja Intan. Gua gak akan biarin lu diadopsi sama orang lain. Iya Intan, kamu harus percaya sama Bang Nino. Dia pasti nolongin kamu. Kak Mia, aku mau pulang. Udah jangan nangis. Udah. Intan nggak ada. Intan! Intan! Intan mana sih? Intan! Intan, ada mama sayang! Intan! Intan, kamu di mana? Ibu, Intan! Nggak, mau ngapain kamu? Ibu nggak boleh ada di sini. Ayo Ibu keluar ikut saya. Lepasin saya mau cari anak saya, Intan! Intan! Ayo, Intan, kamu di mana, Intan? Intan! Intan, kamu di mana, Intan? Intan! Itu suara Mama. Bener kan Mama aku datang dan mau ngejemput aku. Mama, aku di sini, Ma. Lepasin saya, lepasin! Nggak, Intan! Kamu tolong bantu saya. Intan! Ayo ya, saya mau cari Intan! 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 Mama. Mama. Ma. Intan, di sini nggak ada siapa, apalagi mama kamu. Iya Intan, di mana mama kamu? Jangan-jangan kamu berhalusinasi? Enggak Kamia, aku nggak berhalusinasi kok. Aku beneran dengar suara mama. Yaudah yuk kita balik ke kamar aja. Yuk. Kenapa saya harus bawa bapaknya Intan? Ibunya kan sudah di sini. Seharusnya ibu bolehkan kami bawa Intan pulang. Saya dengar Pak, ibunya Intan mempunyai kelainan jiwa. Setelah saya bertemu langsung Pak, ternyata memang kondisi jiwanya terganggu Pak. Intan jadi nggak bisa diurus sama dia Pak. Lepasin saya! Nela, Lepasin! Lihat Pak kelakuannya sekarang. Apakah dia layak mengurus seorang anak? Sekarang lebih baik Bapak bawa dia pulang dari sini. Atau Bapak bawa surat dokter yang menyatakan kalau dia ini dalam keadaan waras. Dan setelah itu Bapak boleh bawa ke sini dan bawa Intan dari sini. nggak masuk di akal ini. Saya akan laporkan ibu ke Komisi Perlindungan Anak, Bu. Laporin saja. Saya tidak akan menyerahkan Intan pada Anda. Sekarang lebih baik Anda pulang dari sini. Dan jangan ganggu waktu saya lagi. Kemana orang tua yang akan mengadopsi Intan?
Jangan-jangan mereka udah pergi, Bu. Kemungkinan mereka nggak mau ngadopsi anak yang sudah punya keluarga. Ya sudah, sekarang kamu cepat bawa anak-anak itu ke sini. Iya, Bu. Pulang deh. Kalian berempat akan kami kirim ke panti asuhan. Iya, kalian di sini cuma nyusahin aja. Nanti secepatnya kita akan kirim kalian ke panti. Enggak, Bu. Tolong jangan bawa aku ke panti asuhan, Bu. Aku nggak mau tinggal di panti. Pokoknya aku mau pulang ke rumah. Aina. Mama? Kan udah aku bilang, mama aku pasti kesini dan mau ngejemput aku. Tuh, mama aku tuh. Mama, kakek! Mama! Intan? Intan sayang. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Mama, aku mau pulang sama mama. Iya sayang, kau pasti akan pulang sama mama. Ya, mama janji mama pasti akan balik lagi untuk jemput kamu, Intan. Iya, Intan. Kami belum bisa jemput kamu pulang. Tapi kakek sama mama kamu akan kembali lagi. Dan pasti akan bawa kamu pulang, sayang. Kenapa aku nggak boleh pulang sekarang? Aku mau ikut sama mama dan kakek sekarang. Aku mau pulang sekarang. Iya Intan, nanti ya. Nanti kau pulang sama mama. Mama janji mama akan jemput kamu. Kakak, kalau ibunya Intan, kenapa Intannya gak diajak pulang? Mereka harus memastikan bahwa mereka adalah orang tua Intan, baru mereka bisa membawa Intan pulang. Jangan tinggalin aku di sini ya, Ma. Iya Intan. Lihat deh, mama aku sekarang udah sembuh. Kalian denger kan? Dia manggil nama aku Intan. Dia nggak manggil aku Tiara lagi. Mama sekarang udah ingat sama aku. Ya sudah Mbak, mari kita bawa mereka kembali ke kamar. Baik. Mama, kakek aku mau ikut, jangan tinggalin aku. Intan, Intan! Mama! Bukan itu Intan. Intan. Bukain. Intan. Intan. Nela, ayo. Kita harus melakukan Intan. Ayo, kita nggak punya banyak waktu. Ayo. Itu yang saya dengar dari Mirza. Sebelum polisi sempat ngasih tahu kalau Mirza itu tidak bersalah dan segera akan bebas. Tapi dia keburu lari dari sana. Dia itu ingin berubah dan dia ingin dikasih kesempatan untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu saya panggil Bapak ke sini untuk membantu Mirza jadi pengacaranya. Saya yakin sekali, Pak. Pak Mirza tidak akan mendapatkan masalah selagi dirinya menyerahkan ke dalam kantor polisi lagi. Selebihnya menjadi urusan saya. Lalu bagaimana dengan biayanya? Jangan khawatir soal itu, Pak Ustadz. Saya akan melakukan secara pro bono atau gratis. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, sama-sama. Maaf, Pak. Tadi Pak Ardi memang datang, tapi cuma sebentar. Lalu beliau pergi lagi. Terus dia pergi kemana, Pak? Pak Ardi dan sekeluarga pergi ke rumah sakit karena Bu Maya dirawat di sana. Rumah sakit. Saya harus temui dia, Pak. Ini sangat mendesak. Saya mohon, Pak. Saya benar-benar harus temui dia, Pak.
Ini menyangkut kehidupan Intan, Pak. Apa? Intan kenapa, Pak? Hanya Pak Ardi yang bisa menolong dia, Pak. Ya Allah, kasihan sekali non Intan. Pak Ardi sekarang berada di rumah sakit Mega. Rumah sakit Mega. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan. Pak, sekarang kita ke rumah sakit Mega, Pak ya. Udah kalian baris. Kalian akan didata buat dibawa ke panti asuhan. Tapi Bu, aku nggak mau tinggal di panti asuhan. Bu, Intan kan punya keluarga, Bu. Berarti jangan bawa ke panti asuhan, Bu. Udah kalian diem, nggak usah banyak protes. Awas ya kalau sampai kamu macem-macem. Udah ya jalan. Sayang, kamu kenapa? Nay, kamu gak mau ketemu sama... Enggak, aku harus buru-buru, Mas. Aku datang ke sini buat ngambil akte lahiran aku aja, Mas. Sayang, anak kita, Tiara sekarang ada di rumah sakit. Bukan itu, Mas. Anak aku yang satu lagi dia dalam bahaya dan aku harus ke sana. Aku pergi ya, Mas. Nanti aku balik lagi. Naila! Kenapa? Kenapa Naila pergi begitu saja? Apa benar dia masih belum bisa memaafkan aku? Apa dia melakukan ini buat balas dendam karena aku pernah mengusir dia dari rumah? Semoga dokter bisa menyelamatkan Maya. Semoga dia bisa segera sadar. Aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau aku sampai kehilangan Maya. Adi, coba tanya dokter lagi. Mama mau tahu keadaan Maya sekarang. Ma, sekarang Maya lagi ditanganin sama dokter. Kita harus percaya, kita harus tunggu dokter. Tapi Mama kan mau tahu gimana keadaannya Maya sekarang. Bagaimana perkembangannya. Aku juga mau tahu, Ma. Tapi kita harus percaya kalau dokter akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Maya. Yang kita bisa lakukan sekarang cuma doa. Aku mau cari angin dulu.